Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu ide yang menarik sekali dari sumber yang Anda kirimkan. Iya, betul. Khususnya di bab yang judulnya Mengetahui Apa Yang Tidak Anda Ketahui. Kita semua kan pernah ya bikin keputusan besar, dan ketakutan terbesarnya itu biasanya apa kita melewatkan sesuatu yang penting. Benar, ketakutan akan adanya blind spot atau titik buta itu. Tepat. Tapi, gimana kalau jebakan yang paling bahaya itu sebenarnya bukan hal yang kita lewatkan, tapi justru hal-hal yang kita yakin sekali kita tahu. Padahal, ternyata itu salah. Nah, itu dia intinya. Itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Kita akan coba bongkar sebuah kerangka berpikir yang dipopulerkan oleh mantan Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld. Kutipan yang terkenal rumit itu ya. Iya, kutipannya memang terkenal rumit, tapi di baliknya ada alat yang luar biasa untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Di sini bukan cuma buat memahami kutipannya aja, tapi lebih ke gimana cara kita benar-benar menggunakannya sebagai semacam peta. Peta untuk menavigasi lautan informasi ya? Betul, dan juga ketidakpastian. Kita akan lihat gimana membedakan berbagai jenis pengetahuan dan juga ketidaktahuan. Bisa bantu Anda menghindari bencana yang nggak terduga, gitu. Oke, mari kita mulai. Kutipan Rumsfeld yang terkenal itu kan bunyinya, ada hal-hal yang kita tahu, ada juga hal-hal yang kita tahu, kita tidak tahu, tapi ada juga hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Waktu pertama kali dengar itu, kepala saya langsung sedikit pusing jujur aja. Wajar sekali, wajar. Terdengarnya kayak teka-teki kan? Tapi sebenarnya ini cara yang sangat sistematis untuk memetakan pengetahuan kita. Oke, yang pertama itu yang paling simpel, known knowns. Known knowns. Atau apa yang kita tahu dan kita sadar kita mengetahuinya. Oh, ini kayak isi perpustakaan mental kita ya. Saya tahu ibu kota Prancis itu Paris. Saya tahu cara mengendarai mobil. Fakta-fakta yang udah ada di kepala gitu. Persis, itu zona nyaman kita, fondasi pengetahuan kita. Tapi tentu saja ya, pertumbuhan nggak terjadi di situ. Tentu. Pertumbuhan terjadinya di kuadran kedua, known unknowns. Ini adalah hal-hal yang kita sadar kita nggak tahu jawabannya. Saya jadi kebayang ini seperti daftar belanjaan sebelum ke supermarket. Saya tahu saya butuh susu, telur, roti. Saya belum punya barangnya, tapi masalahnya udah jelas gitu. Nah, Saya sadar ada kekosongan di situ. Pas nggak analoginya? analogi yang bagus sekali. Karena dengan daftar itu Anda bisa bertindak kan? Anda bisa pergi ke toko dan mengisi kekosongan itu. Betul. Nah, dalam skala yang lebih besar, inilah yang mendorong semua penelitian ilmiah. Sumber, kita kasih contoh. Para ilmuwan sadar mereka belum tahu persis gimana aktivitas saraf di otak itu menghasilkan perasaan bahagia. Oke. Itu known unknown yang besar sekali ya? Raksasa. Dan itu yang mendorong ribuan penelitian. Mereka tahu apa yang mereka tidak tahu, dan mereka berusaha keras mencari tahu. Oke. Dua kuadran pertama cukup jelas, tapi yang ketiga ini agak licin ya. Unknown knowns. Pengetahuan yang kita miliki, tapi kita nggak sadar kita memilikinya. Ini kok kedengarannya kayak trik sulap. Sedikit, tapi kita semua pernah mengalaminya. Ini informasi yang tersimpan di bagian dalam pikiran kita, tertidur gitu. Contohnya? Mungkin nama teman sebangku Anda waktu kelas 3 SD, atau lirik lagu yang udah 20 tahun nggak Anda dengar. Anda mungkin bilang, saya lupa. Iya, pasti bilangnya lupa. Tapi begitu ada pemicunya, misalnya lihat foto kelas lama atau dengar nada pertama lagu itu, informasinya muncul lagi. Wah, ternyata saya masih ingat. Gitu kan biasanya. Persis, Anda kaget sendiri. Nah, itulah unknown known, pengetahuan pasif yang cuma nunggu diaktifkan. Dan sekarang kita sampai di kuadran yang paling terkenal dan paling menakutkan. Unknown unknowns. Hal-hal yang kita tidak tahu, dan kita bahkan nggak sadar kalau kita nggak tahu soal itu. Ini titik buta yang sesungguhnya. Inilah zona bahaya. Disinilah seringkali krisis dan bencana besar itu berawal. Karena Anda nggak bisa bersiap untuk sesuatu yang bahkan nggak pernah Anda bayangkan ada. Oke. Sumber kita kasih contoh bagus. Bayangkan Anda beli rumah. Anda melakukan semua pengecekan standar. Atap, fondasi, rayap. Ini semua adalah known unknowns Anda. Iya, kan kita tahu kita perlu periksa itu. Jadi kita sewa ahlinya. Itu langkah yang wajar? Betul. Tapi, katakanlah Anda belum pernah dengar soal gas radon.
Gas radon. Iya, gas radioaktif alami, nggak berbau, nggak berwarna, yang bisa merembes dari tanah ke rumah dan menyebabkan kanker paru-paru. Wow, oke. Anda nggak akan pernah kepikiran untuk melakukan tes radon, kan? Nah, keberadaan gas radon itu bagi Anda adalah sebuah unknown. Tunggu dulu. Tapi bukankah itu sedikit tidak adil? Kalau kita sama sekali nggak tahu tentang gas radon, gimana kita bisa disalahkan karena nggak memeriksanya? Nah, itu dia. Rasanya kayak dihukum karena ketidaktahuan yang nggak bisa kita hindari. Pertanyaan yang sangat bagus, ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang menyadari realitas resiko. Alam semesta kan nggak peduli apakah ketidaktahuan kita bisa dimaafkan atau enggak. Dampaknya tetap terjadi ya. Dampaknya tetap terjadi. Contoh lain dari dunia bisnis. Bagi industri taksi di tahun 95, kemungkinan ada aplikasi di ponsel yang bisa pesan mobil pribadi dari mana saja, itu unknown. Nggak pernah kebayang sama sekali. Sama sekali nggak ada di skenario terliar mereka. Lalu Uber datang dan ya, seluruh industri terguncang. Jadi ini intinya tentang memperluas radar kita ya. Dan ini nyambung ke poin penting di sumber kita soal tujuan pendidikan tingkat lanjut kan? Tepat sekali. Tujuan utama dari pelatihan yang sangat mendalam, apakah itu jadi dokter, insinyur, pilot, atau jenderal militer, sebenarnya adalah untuk mengubah sebanyak mungkin unknowns yang bahaya. Betul, seorang dokter yang terlatih itu nggak cuma tahu cara mengobati penyakit umum, tapi juga dilatih untuk mengenali gejala-gejala langka yang nggak akan kepikiran sama orang awam. Jadi mereka punya peta yang lebih besar ya? Jauh lebih besar. Peta tentang kemungkinan-kemungkinan buruk. Jadi mereka bisa bertanya, oke, faktor apa lagi yang belum saya pertimbangkan di sini? Oke, ini mengubah cara saya melihatnya. Selama ini kan kita fokus pada bahaya dari berbagai jenis ketidaktahuan. Tapi sumber Anda sepertinya bilang ada bahaya yang lebih besar lagi. Sesuatu yang bahkan dilewatkan oleh kerangka 4 bagian Rumsfeld ini. Benar, dan inilah poin yang paling krusial menurut saya, terutama di zaman sekarang yang penuh informasi, ada kategori kelima yang tersembunyi. Kategori kelima. Dan bisa dibilang ini yang paling fatal, incorrect knowns. Ini adalah hal-hal yang kita pikir, kita tahu, yang kita yakini 100% sebagai fakta, padahal sebenarnya salah. Jadi ini bukan lagi soal nggak tahu, tapi soal salah tahu. Wah, ini kedengarannya jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Bayangkan seorang dokter di pertengahan abad ke-19. Dia orang terpelajar pada masanya, kan? Tentu. Dia yakin sekali, berdasarkan fakta medis terbaik saat itu, bahwa membiarkan pasien yang sakit mengeluarkan banyak darah, itu adalah pengobatan yang efektif. Terapi bekam darah itu ya? Betul. Dia tidak bertindak dari ketidaktahuan. Dia bertindak dengan keyakinan penuh berdasarkan pengetahuannya. Masalahnya, pengetahuannya itu salah. Dan keyakinan yang salah itu. Justru yang secara aktif membahayakan pasiennya. Itulah kekuatan destruktif dari incorrect knowns. Itu analogi yang mengerikan tapi sangat jelas. Jadi, kalau unknowns itu kayak lubang tersembunyi di jalan, incorrect knowns ini seperti kita yang nyetir dengan percaya diri ke arah yang salah. Karena kita pegang peta yang keliru. Analogi yang sempurna. Beroperasi berdasarkan informasi yang salah bisa jauh lebih merusak daripada sekedar bilang, wah saya nggak tahu soal ini. Kenapa begitu? Karena kalau Anda sadar nggak tahu, Anda cenderung lebih hati-hati. Anda bertanya, Anda cari informasi kan? Masuk akal. Tapi kalau Anda yakin tahu sesuatu yang padahal salah, Anda akan bertindak dengan percaya diri, seringkali agresif ke arah yang salah, dan Anda akan menolak informasi baru yang bertentangan dengan fakta Anda. Saya jadi agak paranoid sekarang jujur aja. Dengan 4 kuadran ketidaktahuan dan 1 kategori pengetahuan salah yang siap menjebak kita, gimana caranya kita bisa melindungi diri dan berpikir lebih jernih? Kuncinya, menurut sumber kita adalah dengan mengadopsi pola pikir ilmiah. Dan ini bukan berarti kita semua harus jadi ilmuwan di lab ya. Bukan. Ini tentang mengadopsi prinsip dasarnya, yaitu falsifikasi. Falsifikasi. Artinya, alih-alih kita mati-matian berusaha membuktikan kalau kita benar, kita justru harus secara aktif mencoba mencari di mana kita mungkin salah. Tepat sekali. Itu pergeseran mental yang fundamental. Sebelum ambil kesimpulan, kita harus secara sadar mempertimbangkan penjelasan-penjelasan alternatif. Oke. Sumber kita kasih contoh klasik dari desain eksperimen. Katakanlah Anda menguji obat baru. Anda punya 2 kelompok. Kelompok A dapat obat baru, kelompok B dapat placebo. Oke, standar mas penelitian medis? Betul. Tapi bayangkan ada kesalahan dalam desain Anda.
Kelompok A yang minum obat baru melakukannya di ruangan yang terang dengan jendela menghadap taman yang indah. Sementara kelompok B minum placebo di ruang bawah tanah yang lembab dan bau. Wah, jauh sekali bedanya. Nah, jika di akhir penelitian kelompok A menunjukkan perbaikan kesehatan yang lebih signifikan, bisakah Anda simpulkan itu murni karena obatnya? Jelas tidak. Bisa jadi karena lingkungan yang lebih baik kan? Pemandangan taman itu mungkin bikin mereka lebih bahagia dan jadi lebih cepat sembuh. Persis. Nah, pada awalnya, pengaruh lingkungan ruangan itu mungkin adalah sebuah unknown bagi si peneliti. Dia nggak pernah mikirin itu sama sekali. Dia nggak sadar itu faktor. Betul. Tapi begitu ada seseorang yang sadar, tunggu sebentar, lingkungan mereka beda. Mungkinkah itu berpengaruh? Pada saat itu juga, faktor itu berubah menjadi non-unknown. Saya mengerti. Dan begitu jadi non-unknown, kita bisa mengendalikannya. Kita bisa desain ulang eksperimennya, di mana kedua kelompok ada di ruangan yang identik. Dan itulah inti dari proses berpikir kritis. Secara sistematis mengubah asumsi tersembunyi dan titik buta si unknowns. Menjadi pertanyaan yang bisa diselidiki, atau known unknowns. Tepat. Ini adalah mesin untuk menggali keyakinan kita dan menguji apakah keyakinan itu benar-benar kokoh. Nah, kondisi ruangan yang berbeda tadi, itu yang oleh para ilmuwan disebut faktor perancu atau confounding factor. Faktor perancu. Sederhananya, ini penyusup tak diundang dalam argumen kita yang mengacaukan hasil, bikin kita nggak bisa yakin apa penyebab sebenarnya. Jujur saja ini bikin saya sedikit merinding. Berapa banyak gas radon atau ruangan bawah tanah yang bau, metaforis, yang ada dalam keputusan karir atau keuangan yang pernah saya buat tanpa sadar. Dan itulah pertanyaan inti dari kerangka ini. Pertanyaan yang membedakan pemikir biasa dari pemikir strategis. Jadi, ini bukan tentang punya semua jawaban. Bukan, tidak ada yang punya. Ini tentang mengetahui jenis pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Jadi, setelah semua ini, rasanya kesimpulannya bukan sekedar jadilah rendah hati secara intelektual. Sepertinya lebih dalam dari itu ya. Jauh lebih dalam. Pertanyaan terpenting yang harus kita ajukan ke diri sendiri sepertinya bukan apa yang saya tahu, tapi bagaimana cara saya secara aktif memburu asumsi-asumsi berbahaya yang bersembunyi di dalam apa yang saya pikir saya tahu. Tepat. Ini adalah pergeseran dari pengumpul pengetahuan yang pasif menjadi pemburu ketidaktahuan yang aktif. Pemburu ketidaktahuan. Suka istilah itu. Iya. Ini tentang mengenali kapan Anda berurusan dengan known unknown yang bisa diteliti, selalu waspada terhadap potensi unknowns, dan yang paling penting, secara rutin dan brutal menantang incorrect knowns Anda. Jadi, sebagai penutup, adakah cara praktis bagi pendengar untuk mulai menerapkan ini dalam hidup mereka? Ada. Sumber kita menyarankan sebuah latihan visual yang sangat kuat. Lain kali Anda dihadapkan pada sebuah keputusan besar, mungkin pindah kerja, investasi besar, atau keputusan pribadi penting, ambil selembar kertas dan gambar 4 kuadran. Seperti matriks Rumsfeld itu sendiri. Persis. Lalu, paksakan diri Anda untuk mengisi setiap kuadran. Kuadran pertama, tuliskan known knowns Anda. Apa fakta-fakta solid yang Anda pegang dalam situasi ini? Oke, yang sudah pasti. Kuadran kedua, tulis known unknowns. Apa pertanyaan yang perlu Anda jawab? Riset apa yang perlu Anda lakukan? Siapa yang perlu Anda ajak bicara? Dan kemudian 2 kuadran yang paling sulit ini ya. Betul, di kuadran ketiga dan keempat, luangkan waktu paling banyak. Untuk unknown knowns, tanyakan. Pengetahuan atau pengalaman masa lalu apa yang mungkin saya miliki yang relevan di sini yang belum saya sadari? Menggali memori ya. Dan yang terpenting, untuk unknown unknowns, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Asumsi tersembunyi apa yang saya buat? Apa skenario terburuk yang bahkan tidak pernah saya pertimbangkan? Kalau keputusan ini gagal total, apa kemungkinan penyebab yang saat ini tidak terlihat sama sekali? Sekedar mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu saja sepertinya sudah sangat mencerahkan ya. Betul sekali, karena tindakan mengajukan pertanyaan itu sendiri adalah langkah pertama yang paling kuat untuk menyeret hal-hal dari kegelapan unknowns yang berbahaya ke dalam cahaya known-knowns yang bisa dikelola. Jadi itu cara mengubah bahaya menjadi peluang. Itulah cara Anda mengubah bahaya menjadi peluang.